teman-teman semuanya, perkenalkan aku Awal Putri Ramadhani dengan NIM J0401231074. Aku merupakan mahasiswi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi PB University. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sharing dan berbagi cerita tentang hubungan antar pesona yang aku jalin bersama temanku ini. Nah di sini aku udah bersama temanku langsung nih, boleh dikenalkan? Halo, perkenalkan nama aku Diani Suciati. Aku mahasiswa SPIPB. Aku dari Prodi Gizi angkatan 60. Oke, biasa dipanggilnya apa? Aku biasanya dipanggil Suci. Oke, Suci. Kita kan ini temenan ya. Kamu boleh nggak cerita ini hubungan antar pesona mulai dari kita itu kenal dari mana sih, di mana dan kapan gitu kita kenal? Oke, jadi pertemanan kita ini awalnya gara-gara kita teman satu kos. Nah, seiring berjalannya waktu dari semester 1 hingga semester 2 sekarang, kita kan sering bareng, beli makan bareng, ngerjain tugas bareng. Jadi kita makin deket gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri juga iya sih, aku temen kos sama dia. Kita itu sekosan ya, tetangga kos lah ibaratnya. Kayak jujur aja nih, coba first impression waktu kamu pertama kali ngeliat aku. First impressionnya itu dari bukannya dia kayaknya sombong kalau kata aku, terus juga kayaknya kurang asik, tapi baik sih ternyata. Oh, baik ternyata ya, tapi masih kurang asik. Enggak, asik banget. Oh, asik banget ya. Iya. Kalau dari aku sendiri, first impression ya, Suci bisa dilihat ya, mukanya itu emang banyak orang yang bilang itu dia tuh sombong, judes, dan emang iya sih. Aku inget banget ya waktu pertama kali pindah kosan ke sini, Suci itu kan lewat ya. Aku tuh tadi pengen kenalan, pengen ngajak salaman, jujur nih. Tapi Suci tuh kayak lewat begitu aja gitu, padahal aku pengen ngeliat dia gitu, tapi dianya ya kayak gitu. Nah tapi dari situ kita sehari akrab ya. Kita mulai dari waktu itu, inget gak sih yang VC tugas MPKMB ya. Nah dari situ deket, kita pertama kali kampus juga barengan, ya kan. Dan ternyata kita itu jokesnya sama gitu, humorsnya kayak apa aja diketawain. Nah mulai dari situlah kita membangun hubungan antar pesona dari aku dan juga Suci. Nah tadi kan itu kan pas awal kita kenal ya, kayak awalnya sombong-sombongan, kayak susah gitu kan kita ya mau kenalan satu sama lain. Tapi akhirnya coba kalau misalkan untuk sekarang kita kayak gimana hubungan antar pesonanya sebagai teman kos di sini? Ya, kalau menurut aku sekarang kan kita juga udah makin dekat. Menurut aku juga Awa ini orangnya baik banget. Dia juga pengertian. Terus juga kalau misalkan aku butuh bantuan, bisa selalu nolongin aku gitu. Iya. Kamu gimana nih? Kalau dari aku juga sama banget. Suci ini kayak temen kos yang paling deket gitu sama aku. Dia juga suka curhat, cerita-cerita gitu, cerita-cerita random. Kayak kita itu tiap ketemu pasti ada aja cerita yang lucu gitu diceritain ya kan. Entah itu dari dia atau dari aku. Kadang juga dia juga pernah gitu kayak curhat nangis tentang cowoknya. Aduh ya, tapi karena di situ kita ngerti lah dari sisi pribadi kita di perhubungan antar pesona ini. Dari situ kita merasa jadi dekat dan akrab, yang dimana kayak kita itu memiliki hubungan yang baik sebagai teman kos. Kita juga nggak cuman sebagai teman kos doang ya, kayak kita di kampus ketemu juga, misalkan kayak saling sharing. Apalagi kita juga beda prodi ya, jadi kita kayak sharing kesibukan masing-masing. Prodi komunikasi gimana, prodi aku gimana. Kayak seru banget. Kalau beda prodi itu kayak pasti topiknya ada aja gitu ya kan, kayak gosip di Gizi apa nih gitu ya kan, saling membanggakan prodi. Bener ya, bukan saling menjatuhkan ya kan. Kayak apalagi nih Gizi kan masak mulu ya. Nah dia juga itu baik banget, suka berbagi masakan dia ke aku, dan masakan dia surprisingly enak.
Tapi dari aku sendiri kan KMN ya paling aku nggak ada ya kasih apa-apa. Paling ya Apa-apa. nanti aku bikinin konten gitu sebagai anak KMN. Nah oke, jadi selanjutnya kan tadi kita udah bahas pas awal pertemuan ya Ci, sampai sekarang. Nah terus aku juga mau nanya nih, kan menurut kamu situasi apa sih yang ngebuat hubungan antar pesona kita sebagai teman kos, teman kuliah itu jadi semakin erat dan juga efektif gitu menurut kamu? Oke, kalau menurut aku biar kita makin efektif gitu hubungannya atau makin erat juga, kita sih paling saling sharing aja ya, kayak tentang kesibukan kita sehari-hari gimana. Terus juga misalkan aku butuh bantuan atau kamu butuh bantuan, itu bisa banget kayak diomongin biar makin erat juga. Atau ada minta solusi itu bisa banget kayak saling cerita aja, saling curhat, dan itu kayak membantu banget biar komunikasi kita itu makin lancar gitu dan juga makin erat. Kalau menurut Iya. kamu gimana nih? Iya, aku juga sama ya, pastinya kita harus selalu tanya gitu, kayak harus care satu sama lain gitu. Kayak apalagi kalau misalkan dia udah bilang butuh bantuan, udah pasti aku selalu membantu gitu, nggak mungkin enggak, karena kita di sini kan sama-sama anak rantau ya, Betul. jauh dari orang tua, udah pasti kita harus saling membantu ya kan. Nah itu yang membuat situasi hubungan antar pesona kita itu semakin efektif Erat. dan erat gitu. Kayak pastinya juga semuanya kan butuh masukan dan saran gitu. Nah kita pasti ini satu sama lain. Sebagai teman kita harus saling melengkapi juga Iya, kan. apalagi kalau misalkan kita kan udah kayak deket, nggak yang jaim-jaiman, pasti kita akan langsung ngomong belak-belakan gitu secara langsung, kayak misalkan yang Tanggal menurut tua dia gitu ya? iya tanggal tua, terus minta saran, oh ini jelek banget gitu. Nah itu pasti langsung kayak udah spontan langsung aja gitu, nggak pakai basa-basi, karena itu dia dari situasi dan hubungan antar pesona kita gitu. Menurut aku juga situasi kita untuk membangun komunikasi antar pesona yang erat, contohnya kayak pas lagi darurat gitu. Iya. Kadang kan aku gimana ya, sebagai anak kos pastinya inilah kita nggak ada cash ya, cashless lah biasa. Nah kadang aku kayak butuh uang cash tapi aku lagi nggak ke bank atau kemana, sedangkan lagi pengen beli makan dan makanan itu nggak bisa QRIS gitu, dan akhirnya aku minta tolong Suci untuk minjamkan uang, dan Suci tuh pasti welcome banget, bakalan ngasih ke aku gitu, berapa Put? 10 juta. Oke. Enggak kayak buat warung gitu, itu pasti, dan aku juga pasti langsung mengembalikan gitu. Nah, oke, tadi kan udah ya Ci mengenai kayak situasi apa nih yang kita bangun untuk menjalin hubungan antar pesona sebagai teman kos. Selanjutnya menurut kamu apa sih sifat yang Suci sukain dari Awalia Putri? Oke, pasti banyak banget ya sifat-sifatnya, tapi contoh aja mungkin kayak dia tuh baik, kayak care banget. Misalkan nih jemuran aku di luar gitu, terus aku belum pulang kampus, hujan, terus kayak sering banget diangkatin. Terus dia juga care sama aku, selalu nemenin aku beli makan, jajan, kita selalu bareng gitu. Terus kalau menurut Putri, Awa apa nih? Oh, kalau menurut aku sifat yang aku sukain ya dari Suci. Yang pertama, Suci itu ya baik. Kalau baik sih pasti ya kan, kita pasti baik, membantu. Terus yang kedua, Suci itu Gak tau. nah, terus yang kedua, Suci juga itu pinter loh, apalagi dia kan anak gizi gitu, pinter kayak Biasa aja. pinter lah. Terus yang aku suka juga sifatnya itu dia
matanya jernih gitu pengingat. Aku ada contoh ya waktu itu, ingat gak sih waktu pas kita belanja di Alfa. Nah aku tuh pengen beli apa sih waktu itu, kayak Biskuat. biskuit. Iya, nah iya biskuit, inget kan ya, biskuit. Nah aku tuh itu kan di Indomaret di Alfa ya, cari di rak-raknya itu nggak ketemu. Kata Suci, mau beli apa? Biskuit. Lah ini depan mata. Tahu mata lo pun. tapi sumpah kayak nggak semua orang ini juga loh, kayak ya dia bagus lah penglihatannya gitu, maksudnya kayak ya baik kan, care gitu. Iya pokoknya dari aku, Suci tuh orangnya lemah lembut, ini baik. Baik ya pokoknya, positif vibes banget gitu orangnya. Masya terlihat Allah. dari mukanya ya kan, Alhamdulillah. positif vibes, alhamdulillah. Nah terus Suci, selanjutnya aku mau nanya nih, menurut kamu kita kita itu pernah nggak sih ada konflik atau masalah, terus atau ada sikap atau sifat yang Suci nggak suka dari aku? Oke. Sejauh ini ya, sejauh kita berteman 2 semester, jujur kita nggak ada konflik yang gede nggak sih? Kita juga Iya. nggak pernah berantem juga. Mungkin sifat sih, jujur ya, aku mungkin awal ini selalu kalau siap-siap tuh dia lama banget guys. Kayak waktu itu pernah kita mau jalan, kayak Grabnya udah di depan gang dan dia kayak masih masukin barang dengan slowly banget. Kayaknya dia kayak mungkin emang begitu ya, emang kan sifat orang beda-beda, jadi kita juga harus bisa menyikapinya dengan baik juga. Tapi mungkin itu aja sih sifatnya yang nggak aku suka. Kamu ke aku gimana? Oke, Ci, bener banget ya. Kalau dari aku juga, aku merasa sih ya dari selama ini kita berteman udah belum genap setahun sih, tapi ya kita nggak ada konflik apa-apa ya, kayak misalkan marahan karena sesuatu atau apa gitu, nggak pernah ya, apalagi sampai musuhan karena apa, pokoknya belum ada ya, alhamdulillah nggak ada gitu. Masalah cowok juga enggak ya kan, Enggak beda, dong. enggak dong. Nah tapi kalau dari sikap atau sifat sih pasti ada lah ya kurangnya. Contohnya, nah Suci itu yang aku nggak suka sifatnya, dia itu orangnya kayak cukup keras juga guys. Cukup keras itu kayak waktu itu juga pernah Suci, aku nanya gitu, terus Suci bilang, udah sih lo ini aja kayak kekeh gitu ya. Mungkin dia itu punya prinsip pribadi yang utuh gitu loh, yang tangguh gitu. Terus yang kedua, Banyak Suci ya. itu enggak kok, bisi terakhir. Yang kedua, Suci itu ini orangnya aku nggak tahu ya, dia itu hemat atau nggak mau membuang-buang makanan sehingga sehingga dia itu memelihara makanan basi. Enggak gitu. Tapi guys, jujur dari awal itu tuh kayaknya aku udah 5 kali ngelihat dia di kamarnya nyimpen makanan basi. Aku nggak bohong. Kemarin juga ya, terakhir hari apa sih? Oh, yang pas waktu hari Senin kalau nggak salah ya, Senin yang mau ngambil danusan itu, Ci. Kan itu buka kamar, itu tuh ngeliat dia itu kayak ngebukain nasi, tapi isi nasinya itu udah berwarna kuning gitu loh. Emang mengeluarkan bau juga, jujur. Kata gua, ini apaan, Ci? Pokoknya itu sebenarnya belum basi banget. Juga kadang aku buang juga kok udahannya. Tapi emang kayak dia tuh datangnya tuh kayak kurang tepat aja. Oh berarti aku datangnya tuh pas basi mulu ya. Jadi kayak buka kamar Suci kok merasa bau gak enak gitu, Ci. Waktu itu awal pertama kali kenal beberapa minggu. Nah aku ngeliat dia itu ada nasi basi gitu ya. Aku pikir kayak, oh nih orang itu bener-bener gak mau menyisakan makanan. Oke lah, kayak oh bagus nih gak menyisakan makanan ya. Terus lama-lama, oh iya basi juga, ada basi lagi yang lain apa, bahkan sampai oh iya nggak apa-apa deh gitu. Kayak gitu. Tapi dia juga standar basinya itu kayak berlebihan guys. Kayak misalkan nih Apa? makanan
masih bisa dimakan, tapi dia bilang udah basi. Kayak dia tuh juga terlalu mubazir. Jadi kayak standar basi kan beda-beda. Dia tuh yang paling kayak yang paling parah, kayak orang belum basi gitu, tapi dia bilang udah basi. Ya itu kan berlebihan, itu namanya buang-buang makanan. Kalau dibuang kan sayang, jadi mending dimakan. Jadi lebih prefer makan makanan basi. Nah pokoknya intinya gitulah guys, kayak makanan basi gitu. Mungkin aku nggak suka karena itu dia lebih gak apa-apa aku beliin aja sini daripada makanan pas datang kayak merasa bau tidak enak gitu. Kasian juga gitu, takutnya dia lama-lama mencium di situ bau nggak enak. Nah itu yang aku turut prihatin gitu. Terus yang ketiga nih, aku nggak suka. Saya udah terakhir. Nggak apa-apa ini ya. Aku nggak suka nih Suci itu ini guys, terlalu bucin. Bucin ya, kalau bucin kan it's okay ya kan, it's okay. Tapi Suci itu suka berantem guys sama cowoknya. Tapi kayak sering banget gitu, sebulan bisa 20 hari ya Ci berantem. Enggak kayak gitu, itu cuma ya udah fase-fase gitu, Fase-fase pengenalan ya, fase pacaran tuh pasti ada berantem, ada baik, ada senangnya. Jadi ya biasa aja itu. Iya, Jadi tapi lo sebagai teman harusnya bisa mengerti, menjadi teman curhat yang baik, Iya. pendengar yang baik. tapi kan sisi lain kadang juga cowoknya itu nyebelin, kayak bisa dilihat chatannya gitu kayak Ci lu harusnya udah gitu, tapi ya sampai sekarang aman. Nah pokoknya ya itu dia ya, dari yang Suci nggak suka ke aku, terus juga dari aku yang nggak suka Suci. Nah menurut kamu Ci, kan tadi udah dijelasin ya dampak apa yang nggak, sifat nggak suka. Menurut kamu ada nggak sih dampaknya gitu dari sifat aku yang nggak suka gitu, dampak ke hubungan antar pesona kitanya itu gimana? Mungkin dampaknya ya nggak ada sih, nggak ada dampak yang besar-besar banget. Mungkin dengan kita saling jujur-jujur sekarang, kita mungkin lebih baik lagi ke depannya. Jadi kita kayak sama-sama sadar diri ini, kayak udah Iya. dikasih tahu kan sekarang. Jadi dampaknya Iya. mungkin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Gitu. Iya. Menurut Awa gimana nih, Wak? Kalau dari aku ya dampaknya sih terhadap nasi basi. Dampaknya ya kayak nggak ada dampak signifikan sih, cuman ya paling Penciuman iya benar. Dampaknya ya paling ya itu mencium bau basi kan, itu nggak enak ya pasti di hidung kita. Makanya aku selalu ngingetin, yaudah Ci buang aja gitu, jangan terlalu sayang gitu. Mungkin sekarang udah lebih baik ya Ci, ya bener kak? Nah Iya, bener, insya Allah ya, semoga. Jadi biar takutnya pas dia buka kamar itu semuanya pada kebun. Canda, enggak kok, nggak segitunya ya, cuman dari situ aja. Kayak dampak signifikannya juga nggak ada sih. Jadi so far kita aman-aman aja untuk membangun hubungan antar pesona ini gitu. Nah oke, jadi Ci, kan tadi kita udah sharing-sharing kan ya, sharing cerita gitu antara satu sama lain, antar pesona, tentang kayak pribadi kita masing-masing tuh gimana sih. Menurut kamu gimana Ci, seru nggak gitu? Seru banget. Jadi kita bisa kenal lebih jauh, lebih dekat lagi. Jadi kita tahu sifat-sifat kita gitu. Iya bener banget, kita juga kan kayak jadi memahami lebih dalam ya kan, apa yang nggak disukain, apa yang disukain gitu. Nah jadi kayak dari hubungan antar pesona ini kita pasti bisa membangun pribadi yang lebih baik. Kita juga membangun hubungan yang semakin erat antara sebagai teman kos, teman kuliah gitu. Dan kita juga pastinya akan selalu menjaga persahabatan, pertemanan ini ke depannya. Iya, oke. Oke teman-teman, sekian cerita dari aku, Awalia Putri Ramadhani, dan dia nih Suciati. sekian dari kita. Bye bye.